Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Istoyo, PJP Angkatan 11 dari Kabupaten Lampung Tengah. Saya akan melaksanakan kegiatan aksi nyata 2.3 untuk memenuhi tugas aksi nyata saya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Pak Ahmad. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Oke, baik Pak. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan observasi. Akan beberapa yang saya tanyakan ya Pak. Baik Pak, untuk hari besok kira-kira pembelajaran apa yang akan Bapak bawa mata pelajarannya? Pembelajaran besok saya akan membawakan materi IPAS, ilmu pengetahuan dan sosial. Untuk tujuan pembelajarannya kira-kira apa yang akan dicapai Pak? Tujuannya besok saya ingin anak-anak dapat mendeskripsikan tentang perjuangan bangsa Indonesia dan Oke, baik Pak. Untuk model pembelajarannya kira-kira apa yang akan dibawakan Pak? besok model pembelajaran yang saya bawakan tentang problem based learning. Jadi besok saya ingin membawakan atau menerapkan itu dengan model problem based learning. Untuk modelnya tadi Bapak bilang problem based learning ya, mungkin sintak-sintaknya Pak sebelum itu diperhatikan ya Pak, supaya nanti anak itu lebih terarah dan pemecahan masalahnya lebih tepat. Baik Pak, untuk selanjutnya strategi pembelajaran. Nah, kira-kira yang akan Bapak gunakan strateginya? Strategi pembelajaran. Iya. Strategi pembelajaran yang saya gunakan untuk hari besok Berdiferensiasi atau apa kira-kira Pak? besok besok saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya akan mengambil anak dan pembelajaran. Berarti nanti Bapak akan menggunakan pembelajaran diferensiasi yang dimana tadi akan dikelompokkan sesuai dengan minat dan belajar siswanya ya Pak. Oke, baik. Untuk model penilaiannya Pak, apa kira-kira Pak? Model penilaian yang saya terapkan besok itu tes tertulis. Tes tertulis ya. Oke. Baik, untuk sasaran kelasnya Pak, kira-kira Sasaran kelas besok saya ingin itu Pak, bukannya ini ya, memang besok di kelas 6. Jadi sasaran kelas saya kelas 6. Ya, di kelas 6 ya. Dan kira-kira untuk hari dan jamnya bagaimana Pak? Hari Jumat jam 4. Tanggalnya Pak? Tanggal 12 September. Oke, baik. Baik Pak, untuk kegiatan observasinya mungkin sudah selesai. Semoga kegiatan observasinya nanti bisa berjalan lancar dengan baik dan anak-anak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Bapak capai. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Bagus. Hari ini terlihat sangat ceria dan semangat ya. Jadi hari ini sesuai dengan cuacanya. Nah, yang tanya hari ini di antara penampilan siapa yang tidak ke sekolah? Alhamdulillah, berarti semuanya sehat, semuanya kuat, semuanya diberi kesehatan sama Allah untuk bisa berangkat ke sekolah dan tidak ada yang sakit. Terus ya. Oke anak-anak semuanya. Di sini Pak Guru akan menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Namun sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan Askia ke depan. Kalau semuanya berdiri ya Nak ya. Anak-anak semuanya,
anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan seperti yang kemarin ya. Hari ini belajar mengenai kedatangan bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Karena untuk meraih sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia ini tidak mudah ya. Dia harus melawan beberapa para penjajah yang datang ke Indonesia, karena bangsa ini nggak hanya satu yang datang ke Indonesia, Belanda, ada Portugis, Inggris, ada yang lainnya ya. Jadi itu kalian harus mengerti bagaimana caranya mereka bangsa Eropa datang ke Indonesia itu dengan tujuan seperti apa ya. Sekarang baru mau tanya kekayaan alam yang ada di Indonesia. Nah, pasti mereka kok datang ke Indonesia, kemudian tujuannya mereka itu pasti mereka akan mencari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sekarang saya bertanya, kekayaan alam di Indonesia itu yang kalian ketahui itu apa aja? Oke, itu yang pertama rempah. Contohnya seperti apa? Ada lagi nggak kekayaan alam yang terkandung di Indonesia, kemudian mereka itu tiba-tiba datang gitu loh. Mereka sebenarnya selain mencari rempah-rempah, apa lagi yang mereka cari? Sumber daya alam yang seperti apa? Nah, dari gas alam atau gas bumi yang terkandung di dalamnya. Apalagi yang lain, saya akan membagikan materi hari ini ya. Silakan kalian baca tentang kedatangan bangsa asing di Indonesia. Anak-anak, silakan kalian baca tentang kedatangan bangsa Indonesia bersama di dalam kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan dibaca. Sudah selesai bacanya? Ya, oke. Maka saya akan menampilkan video di layar ini. Jadi kalian nanti menyimak ya, mengamati tujuan mereka itu apa ya di dalam video itu. Kemudian anak-anak sekalian nanti menuliskan apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat ya, yang ada di dalam video tersebut. Jelas ya? Siapkan alat tulisnya. Kemudian kalian menyimak video yang saya tampilkan, kemudian kalian tulis apa yang kalian amati, apa yang kalian lihat, apa yang kalian ketahui yang ada di dalam video yang akan saya tampilkan. Sudah jelas? Oke, kalau simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pertemuan sejarah ini, aku akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dimulai pada tahun 1500-an, Indonesia kedatangan bangsa-bangsa dari Eropa melalui jalur laut. Mereka yang pernah datang dan menduduki Indonesia diantaranya Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tapi jauh sebelum itu, ada banyak hal yang melatar belakangi kenapa bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Yang pertama, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa Renaissance, dan bumi itu tidak datang, melainkan dia. Yang kedua, adanya revolusi industri, di mana penemuan mesin uap untuk kapal memudahkan bangsa Eropa melakukan perjalanan. Yang ketiga, Konstantinopel sebagai ibu kota kekaisaran. Setelah kalian mengamati, melihat video yang sudah saya tampilkan di depan, dan apa yang kalian pahami di video ini,
ini sudah kalian tuliskan di buku kalian masing-masing ya. Sudah kalian amati, sudah kalian tulis tadi tentang kedatangan bangsa Eropa di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang yang sudah kalian tulis silakan kalian berikan ke teman kalian ya, untuk mereka melihat dan membaca apa saja yang sudah kalian tulis tadi ya. Silakan, yuk ditukar dengan temennya, nanti berputar. Sudah? Sudah? Oke. Setelah kalian melihat dan membaca punya teman kalian, karena apa? Pasti punya pendapat berbeda-beda ya. Mungkin si A menuliskan tentang tadi 3G mendapatkan itu, terus tadi si B mendapatkan kedatangan bangsa Eropa pada tahun berapa, mereka datang ke situ. Jadi informasi dari teman kalian tadi itu bisa menjadi penambahan ilmu juga sama kalian, bahwasanya oh iya tadi di bagian ini saya melihat hal yang penting ini, ternyata saya lupa sudah menuliskan. Oh ternyata teman saya dapat ini, saya dapat ini. Nah nanti informasi itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian sebagai pengetahuan buat kalian, bahwasannya apa yang sudah ditampilkan di video tadi itu menjadi ilmu pengetahuan buat kalian semua. Jelas ya? Oke, nah untuk sudah? Oke. Setelah kalian baca tadi, kalian pahami, mungkin yang ada di buku cetak berkaitan dengan kedatangan bangsa Eropa yang sudah kalian lihat videonya di depan. Oke. Selanjutnya saya akan menayangkan video kembali ya. Tolong kalian nanti disimak secara benar-benar ya, kemudian diamati ya, karena nanti ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan setelah video ini saya tampilkan. Sudah siap? Oke. Sekarang kalian lihat video yang akan saya tampilkan. Peristiwa kedatangan bangsa Barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudera. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajah di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka Selesai mengenai video yang saya tampilkan. Apakah cukup menarik? Bisa dimahami? Ternyata dengan penampilan video yang ada di depan kalian bisa lebih memahami dan menarik lagi untuk semangat bola. Oke, jadi sudah saya di kelompok, sudah saya sampaikan juga kita kedatangan bangsa Eropa, sudah saya tampilkan videonya di depan juga. Nah, sekarang kalian saya akan bagi tugas secara berkelompok mengenai pembelajaran kali ini tentang kedatangan bangsa Eropa dan apa yang sudah saya tampilkan tadi. Sekarang saya bagi membahas tugas secara berkelompok. Tolong dituliskan kelompoknya kelompok berapa, namanya siapa aja ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jadi dalam bekerja kelompok semuanya nanti bekerja menyelesaikan tugas yang diberikan. Sudah paham? Saya sudah buat tugas kelompoknya ya. Kerja kelompok. Kelompoknya
Nanti tugas kalian kelompok ini menanggapi ya. 1. Informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Jawaban: bahwa semua bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Oke, coba. Nomor 1, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari cerita kedatangan bangsa-bangsa asing ke Nusantara? Pertama, dia menjawab bahwa sebuah bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Menurut kalian, jawaban ini sudah tepat atau belum, atau mungkin ada penambahan dari kalian? Sudah tepat? Tujuan bangsa Eropa ke Indonesia sudah tepat? Sudah tepat? Sudah? Apa ada yang mau menambahkan atau ada usulan yang lain tentang jawaban nomor 1? Apa? Ada tidak? Tidak. Tidak, sudah tepat berarti ya. Untuk pertanyaan nomor 1 ya. Oke, sekarang pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, kalian tadi sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian masing-masing. Cuma ada beberapa yang harus dipahami, yang harus diperbaiki ya. Yang pertama, materi yang sudah kalian pahami, sudah kalian baca, sudah dipelajari, sudah dijelaskan ya. Untuk menjawab dari pertanyaan yang tadi kalian jawab, mungkin ada beberapa yang masih bingung ya. Ini tepat, ini tepat, ini tepat. Nah, di situ ada beberapa yang jawabannya mungkin agak sedikit miss ya, tapi nggak apa-apa. Nah, lain kali ketika kalian belajar untuk memahami materi, jadi ketika mengerjakan soal, baca dulu soalnya, kemudian jawabannya disesuaikan ya. Fokus kalian, konsentrasi kalian itu penting banget untuk menjadi kunci dari setiap belajar yang akan kalian setiap materi yang akan kalian pelajari. Oke, saya evaluasi lagi tadi bahwasanya saya ulangi ya, 3G tadi, Glory Gold Gospel itu bukan milik Indonesia, itu visi misi semuanya bisa dikatakan seperti itu. Tujuannya dari bangsa Eropa datang ke Indonesia yaitu tadi itu Glory Gold Gospel yang mencari hasil kekayaannya tadi itu. Kemudian yang terakhir itu gospel. Jadi zaman dahulu mungkin bangsa Indonesia tidak memiliki agama, ya, tidak memiliki agama. Makanya bangsa Eropa tadi masuk ke Indonesia dengan misi gospel tadi. Selain mencari kekayaan dan kejayaan, mereka juga ingin menyebarkan agama yang mereka anut, yang mereka jalani, ya, yaitu agama Nasrani, agama Kristen, agama Katolik. Nah, dari agama itu mereka ingin menyebarkan dan menularkan sama mereka agar mereka mau mengikuti agama yang mereka anut. Nah, secara tidak langsung maka mereka akan dengan mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu daerah kekuasaan, hasil rempah-rempah yang mereka inginkan, ya. Itu tidak semata-mata mereka datang terus kayak misalkan berantem merebut dengan paksa, tapi mereka punya visi yaitu 3G tadi, ya. Oke, jelas ya. Kemudian kelebihan yang dimiliki bangsa Indonesia, kelebihannya itu tidak dimiliki oleh bangsa lain. Tuh ya, jadi bangsa lain tidak memiliki apa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oke, anak-anak semuanya, materi hari ini sudah selesai, sudah cukup sampai di sini. Besok kita akan melanjutkan lagi. Besok kita akan mengulas lagi tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ya, oke. Untuk mengakhiri materi yang sudah kita pelajari hari ini, mari sebelum kita menutup perjumpaan kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
observasi bersama Bapak Romat yang akan jadi saya amati. Saya sebagai observer dan ada pengajar praktik yaitu Ibu Nurpiana. Baik, langsung saja. Bagaimana Pak Romat kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kegiatan minggu ini? Apakah sangat padat atau bagaimana Pak? Kegiatan minggu-minggu ini banyak kegiatan ya Pak, kemarin ada PGRI, kemudian kegiatan yang lainnya juga cukup menguras Waktu ya Pak. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak, saya akan tanya terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan di minggu yang lalu. Gimana Pak perasaannya setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran di kelas kemarin? Perasaannya cukup senang. Untuk proses pembelajarannya sedikit puas karena ada beberapa yang sempurna ya Pak. Jadi sebagian sudah terlaksana dengan baik, namun ada beberapa hal yang menurut saya masih belum tercapai. Pak, bisa ceritakan kembali Pak proses pembelajaran yang telah dilaksanakan? Proses pembelajaran kemarin agak sedikit tegang, kan? Jadi di dalam kelas karena ada guru yang mengamati, jadi proses pembelajarannya agak sedikit tegang karena diamati oleh guru tadi. Jadi cara penyampaiannya kepada anak-anak juga saya kurang lepas, kemudian anak-anak juga agak malu-malu karena kan tidak terbiasa dengan ada guru lain di dalam kelas yang mengamati. Kira-kira Pak ada hambatan selama proses pembelajaran berlangsung itu? Hambatannya kemarin dalam menyampaikan materi kepada anak-anak, mungkin ada beberapa sintak yang belum saya sampaikan gitu kan. Kemudian anak-anak juga ada beberapa yang tidak bisa menyampaikan pendapatnya gitu kan, karena itu tadi ada guru yang mengamati ketika di dalam kelas, jadi anak-anak malu gitu kan, anak-anak malu untuk menyampaikan pendapat. Terus anak-anak harus dibimbing dulu siapa yang mau bertanya, siapa yang mau menjawab gitu. Harusnya itu kan hal tersebut tidak terjadi. Artinya anak yang sudah terbiasa katanya dengan mentalnya dia berani mengeluarkan pendapat, terus anak itu juga bisa bertanya, hanya anak-anak itu aja. Jadi sebagian anak itu diam, malu gitu karena itu tadi Pak, ada guru yang mengamati, jadi bahasa mereka katanya itu kalau bahasa Jawanya isin gitu. Oke, berarti selama proses pembelajaran memang yang saya lihat juga memang beberapa siswa ada yang kurang aktif ya Pak. Nah, kira-kira ada tidak Pak hambatan yang lain selain siswa yang kurang aktif? Hambatannya kemarin pada saat proses pembelajaran ya di awal ya Pak, kita itu kan mempersiapkan alatnya Pak. Jadi karena saya ini tek, jadi saya mempersiapkan alatnya itu di awal-awal ketika masuk sekolah sudah mulai pembelajaran, jadi memakan waktu gitu kan. Artinya kalau misalkan pakarnya ada proyektornya itu kan, dan lainnya gitu. Jadi saya hambatannya di situ karena persiapannya mepet dengan waktu proses pembelajaran. Baik. Tadi kan Bapak sudah menyampaikan beberapa hambatan nih, seperti siswa yang kurang aktif dan beberapa siswa yang terlupakan, itu juga sesuai dengan catatan observasi yang saya lakukan kemarin Pak. Nah, kira-kira nih Pak, dari hambatan-hambatan yang Bapak sudah sampaikan, ada tidak solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Ada Pak. Solusinya mungkin kalau misalkan hal itu terjadi kembali, saya akan mempersiapkan alatnya itu tadi. Saya mungkin minta bantuan sama teman-teman yang lain gitu. Artinya biar tidak memakan waktu, kemudian persiapannya bisa maksimal. Terus proses pembelajaran untuk anak-anak tadi yang mungkin terlihat diam saja atau isi pasti tadi itu, saya akan membimbing mereka, kemudian memberikan kesempatan mereka ataupun menunjuk anak tadi itu untuk bertanya atau mengeluarkan pendapat yang sudah disampaikan. Jadi anak-anak tadi tidak malu, kemudian anak itu berani mengeluarkan pendapatnya gitu.
Mungkin biar suasana cair mungkin bisa ditambahkan es sedikit juga mungkin ya Pak. Bisa. Oke, baik Pak. Tadi Bapak sudah menyampaikan solusi dari hambatan-hambatan yang sudah Bapak lakukan. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai kira-kira untuk siswa sudah tercapai atau belum? Insya Allah sudah tercapai. Sudah tercapai ya. Dari persen skala rating dari 1 sampai 10 kira-kira berapa angkanya? 8 lah Pak. 8 ini. Nah, ini Pak untuk aksi nyata atau planning yang sudah Bapak buat dari solusi dari hambatan yang Bapak tadi sebutkan tadi, kira-kira mau dilaksanakan kapan? Secepatnya Pak. Insya Allah nanti saya laksanakan untuk kedepannya bersama dengan baik, kemudian secepatnya biar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kalau bisa ditargetkan hari mungkin itu saja ya Pak. Mungkin suatu saat kalau Bapak perlu merevisikan diri bisa tidak panggil saya atau ke guru yang lain supaya pembelajarannya lebih baik dan berpihak kepada murid. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Thomas. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan bisa berdampak kepada murid dan guru yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.